Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Abdul Munif dari SD Negeri Sumberjo 1 Kecamatan Pelandaan dan saya Ari Rohmawati dari SD Negeri Karangmojo 1 Kecamatan Pelandaan. Dan saya Umiatin dari SD Negeri Pelabuhan 1 Kecamatan Pelandaan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait kucing untuk supervisi akademik, diantaranya coach, coachi, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munif. Selamat siang Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Munif? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik juga Pak Munif. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching Nggih Bu. Bagaimana Pak Munif, sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak Munif, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak Munif. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Munif sebagai kuci laksanakan nanti. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Munif? Kalau perasaan saya Bu Umi pasti ada rasa nervousnya Bu. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan apalagi teknik tirta itu Bu Umi, karena kan harus sesuai dengan alur itu. Baik Pak Munif, jadi karena memang belum terbiasa Pak Munif, semoga untuk kegiatan hari ini lancar Pak Munif, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Bu Umi, amin. Baik Pak Munif, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi Pak Munif yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh Pak Munif. Terus kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Munif masih kurang yakin di bagian apa sih Pak Munif? Kalau saya di bagian present Bu Umi ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh. Harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kalau kita kurang fokus otomatis nanti menjadi kurang aktif dalam menanggapi Kuci, tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Munif. Jadi Pak Munif merasa bahwa di bagian proses ini yang perlu dikembangkan laras Bu Umi. Terakhir nih Pak Munif, apa yang diinginkan dari kucing kali ini Pak Munif? Yang pasti apa yang diinginkan oleh Pak Munif? Yang pasti harapannya itu ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci Bu Umi. Baik Pak Munif, semoga kucing kali ini dapat berjalan lancar Pak Munif. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Munif untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer Pak Munif akan mengamati coaching yang Pak Munif lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian proses apakah nantinya akan bisa atau biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik Pak Munif. Baik Ibu Umi, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Assalamualaikum Bu Umi. Assalamualaikum Pak Munif. Waalaikumsalam Bu Ari. Maaf Pak, ini mengganggu. Apa Bapak ada waktu hari ini? Kebetulan saya hari ini kosong longgar Bu Ari. Ada apa Bu Ari? Ada yang bisa saya bantu Bu Ari? Pak, alhamdulillah kalau memang hari ini agak longgar. Begini, saya ingin bercerita Pak tentang pembelajaran anak-anak Pak ini. Bu, pembelajaran anak-anak. Kenapa Bu Ari? Ada masalahkah dengan pembelajarannya? Begini Pak, sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga sudah berpihak pada murid. Tetapi ada salah satu murid saya ini Pak, dia kesulitan dalam menulis ini Pak.
Oh, gitu. Dari cerita Bu Ari, sepertinya Ibu ingin membantu murid Ibu yang kesulitan menulis. Apa betul seperti itu, Bu Ari? Iya, Pak. Saya ingin murid saya itu sama seperti temannya, tulisannya bisa terbaca dan tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang diharuskan dengan menulis. Menurut Bu Ari, kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan, Bu? Begini, Pak. Sebenarnya dia itu bisa menulis, Pak. Akan tetapi tulisan dari anak tersebut itu tanpa spasi dan tentunya tidak terbaca. Pernah suatu ketika pada waktu selesai mengerjakan LKPD, waktu giliran anak tersebut saya minta untuk membaca hasil pekerjaan sendiri, itu juga anak tersebut mengalami kesulitan. Tetapi kalau membaca buku paket atau lainnya, dia itu lancar, Pak, membacanya. Saya juga sudah melakukan pendekatan, Pak. Saya tanya, ternyata saat menulis itu tangannya selalu basah. Jadi kayak seperti berkeringat begitu, Pak. Sehingga kesulitan saat memegang pensil ataupun ballpoint. Ditambah lagi dia merasa tergesa-gesa, Pak. Dia merasa ingin cepat selesai dari teman-temannya. Oh, begitu ya, Bu Ari. Apa Ibu memiliki gagasan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ari? Begini, Pak, menurut saya, tapi sebenarnya saya ini juga kurang yakin, Pak. Nggih, nggih, monggo. Seandainya anak tersebut yang pertama itu membawa tisu atau sapu tangan atau apa gitu, Pak, untuk mengelap tangannya saat basah. Dan juga saya tentunya juga akan mendampingi saat menulis agar anak tersebut tidak tergesa-gesa. Bagaimana, Pak? Saya juga akan memberikan buku halus, Pak, sebagai buku penghubung dengan orang tua, sebagai tugas menulis. Ya tidak banyak, Pak, tugasnya menulis, mungkin ini 3 kalimat atau 2 kalimat setiap harinya agar anak tersebut terlatih, Pak, dan terbiasa menulis dengan benar, Pak, seperti itu. Wah, itu rencana yang bagus, Bu Ari. Kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, Bu Ari? Insya Allah mulai besok, Pak. Oh gitu. Menurut Bu Ari, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Ari agar rencana Ibu tersebut dapat terlaksana dengan baik, Bu Ari? Mungkin ini orang tua, Pak, atau Bapak Ibu guru juga yang mengajar di kelas saya. Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran mungkin itu bisa membantu saya, Pak. Oh gitu. Apa alasan mereka, Bu, dapat membantu jenengan? Kalau menurut saya, Pak, dari orang tua itu sebagai penghubung antara saya dengan orang tua tadi, dan juga agar anak tersebut itu mendapatkan perhatian, Pak, dari orang tua tentang perkembangan belajar anak di sekolah. Kalau dari segi Bapak Ibu guru, saya rasa juga sama, Pak, agar anak tersebut dapat pantauan dari Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah, betul sekali Bu Ari. Insya Allah kolaborasi yang tepat itu akan mendapatkan hasil yang baik juga, Bu Ari. Baik Bu Ari, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi, Bu Ari? Alhamdulillah, Pak, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya sangat banyak tentunya saya mendapatkan solusi dari masalah. Saya merasa yakin yang selama ini mengganggu pikiran saya. Selama ini saya ingin mengatasi hal tersebut sendiri, tetapi saya masih takut gagal dan kurang percaya diri. Tapi setelah berdiskusi dengan panjenengan, saya merasa yakin akan tujuan dan langkah yang harus saya lakukan. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Munif yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Yeah. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ari. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi selain permasalahan hari ini, Bu Ari? Saya kira sudah cukup, Pak. Tapi nanti barangkali dalam pelaksanaannya saya mengalami kendala, maka saya akan menghubungi Pak Munif lagi. Bagaimana, Pak? Boleh, tidak apa-apa Bu Ari, bisa menghubungi saya.
Dengan senang hati Bu, saya juga berterima kasih pada Bu Ari karena sudah sharing tentang kegelisahan kepada saya dan saya juga bisa mendengarkan berbagai ide dan solusi yang luar biasa dari Bu Ari. Hari ini juga menjadi pembelajaran bagi saya Bu Ari. Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak nggih. Sama-sama Bu Ari, sukses selalu Bu Ari. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munif. Selamat siang Bu Umi. Gimana kabarnya Pak Munif? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Alhamdulillah. Kabar jenengan Bu Umi? Alhamdulillah saya juga Pak Munif. Pak Munif, selamat ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Panjenengan sama Bu Ari tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita ada pada percakapannya Pak Munif. Yang pertama ada tujuannya, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak Munif. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilakukan khususnya kepada panjenengan selaku coach. Menurut Pak Munif, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kali ini Pak Munif? Nggih, Bu Umi. Untuk indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Pak Munif, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Munif lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Pak Munif sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present Pak Munif atau kehadiran penuh di sini saya mengamati Pak Munif bahwasannya Pak Munif sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh Pak Munif menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat Kuci menjadi lebih terbuka Pak Munif dan merasa nyaman dalam mengkaji solusi dalam menggali maksudnya Pak Munif dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi Pak Munif Kuci memotivasi Kuci maksudnya dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Iya betul Bu Umi. Terima kasih Pak Munif selaku coach dan Ibu Ari selaku Kuci coach atas praktek coaching hari ini Pak Munif dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi Pak Munif sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tadi. Akhir kata Pak Munif mungkin saya akhiri cukup sekian untuk observasi kali ini Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bumi.